Legenda MotoGP Casey Stoner, mengungkap alasan utama mengapa pabrikan Jepang seperti Honda dan Yamaha saat ini tertinggal dibandingkan tim Eropa. Tanpa keraguan Casey Stoner menyebut kalau pabrikan motor Jepang tertinggal karena mereka menyepelekan soal aerodinamika. Casey Stoner berpikir bahwa kurangnya komitmen terhadap aerodinamika pada tahun 2017 adalah titik di mana pabrikan Jepang mulai tertinggal oleh pabrikan Eropa di MotoGP. Saat itu pabrikan Jepang dianggap kurang serius mengembangkan teknologi aerodinamika, berbeda dengan Ducati yang justru semakin agresif melakukan pengembangan. Dan Ducati memulai revolusi aerodinamika sejak tahun 2015 dan hal itu mereka tingkatkan di tahun 2016. Peraturan keselamatan diperkenalkan untuk tahun 2017 yang mengharuskan winglet pada motor kelas utama berada di dalam bodi utama fairing. Namun pabrikan Eropa menafsirkan hal ini secara berbeda dengan pabrikan Jepang, di mana Ducati menghadirkan sayap berbentuk pot yang masih mereka gunakan sebagai turunan pada tahun 2025. Sementara Honda dan Yamaha masih menghadirkan desain yang jauh lebih kecil yang secara efektif memperlebar fairing utama untuk memberi ruang bagi winglet di dalamnya. Ini sulit bagi pabrikan Jepang. Kita sudah melihatnya bertahun-tahun lalu ketika aturannya hampir diberlakukan. Saya yakin Honda dan bahkan Yamaha telah mengembangkan motor tanpa aerodinamika dan semacamnya. Kemudian aturan itu seolah runtuh dan menghilang. Lalu muncul kembali tahun berikutnya dan semua motor masih menggunakan winglet. Jadi saya pikir mereka tertinggal pada saat itu karena mereka tidak mengembangkannya. Mereka tidak melanjutkan ke arah itu dan mereka hanya berusaha bangkit kembali sekarang. Juara dunia MotoGP 2 kali itu beranggapan bahwa keengganan pabrikan Jepang untuk berinvestasi dalam aerodinamika saat itu membuat posisi mereka tertinggal, dan hal itu membuat Honda dan Yamaha kini harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya. Padahal pengembangan aerodinamika membutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang. Saya tidak tahu berapa banyak yang ingin mereka investasikan. Saya kira untuk kembali naik ke grid membutuhkan investasi besar, terutama untuk aerodinamika, dan dari situlah biaya utamanya berasal. Saya pikir mereka berhati-hati tentang seberapa banyak waktu dan anggaran yang ingin mereka investasikan untuk itu. Meski begitu Stoner melihat ada tanda-tanda kebangkitan dari pabrikan asal Jepang tersebut, di mana Stoner menilai Honda mulai menunjukkan progres. Sementara Yamaha masih kesulitan bersaing di papan atas. Stoner sendiri sempat mengunjungi garasi Honda di Misano. Ia mengaku senang bisa kembali melihat tim yang pernah memberinya gelar juara dunia. Sekarang pabrikan Jepang tampaknya sudah mulai bangkit sedikit demi sedikit. Sampai batas tertentu Yamaha masih berjuang. Tetapi Honda jelas telah membuat gebrakan dalam beberapa balapan terakhir dan tampaknya semakin mendorong diri mereka selangkah lebih maju. Saya punya banyak waktu untuk semua orang di garasi Honda. Saya menjalani beberapa tahun yang fantastis di sana dan masih menganggap mereka sebagai keluarga. Jadi saya menghargai semua yang Honda lakukan dan yang mereka berikan kepada saya. Jadi saya hanya mengunjungi mereka dan memberitahu mereka apa yang saya lihat di trek. Komentar Stoner ini memperlihatkan betapa krusialnya investasi aerodinamika di MotoGP modern. Dan pabrikan Jepang dituntut untuk berani berinovasi dan berinvestasi jika ingin kembali bersaing di level teratas. Pembalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez, mengakui bahwa sang adik sempat menyesal telah menyarankannya pindah ke Ducati lewat Gresini Racing di MotoGP 2024, sebab kini Marc justru tampil sangat dominan dan menghalangi langkah Alex untuk merebut gelar juara dunia. Usai menjalani 4 musim yang kelam di Repsol Honda, Marc Marquez mendapatkan saran dari Alex untuk menjajal Ducati lewat Gresini Racing pada tahun 2024. Marc pun akhirnya menuruti saran dari Alex dan membela Gresini dengan motor spek lama di Ducati, serta berlaga tanpa digaji sepeser pun. Dan secara mengejutkan ia mampu tampil spektakuler di musim pertamanya bersama Ducati dengan mengakhiri musim kejuaraan di peringkat ketiga. Berkat prestasi itu Marc Marquez mendapatkan kontrak untuk membela tim pabrikan Ducati di musim ini, dan Marc Marquez kembali memberikan kejutan. Ia mampu tampil impresif dengan mendominasi jalannya kejuaraan MotoGP 2025. Dalam 16 seri yang sudah berlangsung Marc Marquez berhasil mencatatkan 14 kali kemenangan di sprint race dan 11 kali di balapan utama. Marc Marquez saat ini memimpin klasemen dengan 512 poin setelah seri San Marino, unggul 182 poin atas Alex di peringkat kedua. Ia hanya butuh tambahan 3 poin untuk bisa mengunci gelar dunianya yang ke-7 di kelas para raja. Di sisi lain Marc Marquez mengaku takjub dan tidak menyangka ia dan adiknya bisa bersaing memperebutkan gelar juara dunia di musim ini. Kami saat ini ada di peringkat 1 dan 2 di klasemen kejuaraan, ini rasanya seperti tidak nyata. Saya masih tidak tahu bagaimana kami bisa memasuki situasi seperti ini. Saya tidak menyangka dan saya tak bisa menjelaskannya. Pembalap berusia 32 tahun itu juga mengaku takjub, ia dan Alex sama sekali tidak pernah bersitegang meski sama-sama ingin menjuarai MotoGP. Yang terjadi justru sebaliknya,
mereka makin akur dan akrab, dan Alex juga tidak merasa jengkel meski kesempatannya jadi juara direnggut oleh sang kakak. Ketika punya hubungan baik dengan adik Anda dan Anda bertarung di trek, bisa jadi ada ketegangan, namun yang terjadi justru sebaliknya, hubungan kami lebih erat dari sebelumnya. Tanpa saya seharusnya saat ini Alex memimpin klasemen kejuaraan. Andai waktu bisa diputar kembali mungkin ia tidak akan memberi saya nasihat untuk pindah ke Ducati Gresini. Marc Marquez mengaku bahwa Alex sudah menyatakan rasa menyesalnya setelah ia kalah darinya di seri Thailand awal tahun ini. Dia sudah mengatakannya kepada saya di awal musim ini. Itu terjadi pada pagi hari saat kami sarapan di rumah setelah balapan pertama, di mana ia finish kedua dan dia bilang mengapa saya memberimu nasihat untuk pindah ke Ducati. Dalam wawancara yang sama Alex juga mengakui dan membenarkan hal tersebut. Saya sedikit menyesal akan hal itu. Mengapa saya mengatakannya untuk pindah ke Ducati? Padahal saya bisa saja membiarkannya tetap di sana bersama Honda. Dengan begitu saya akan punya peluang memimpin klasemen kejuaraan di MotoGP. Marquez bersaudara akan kembali turun lintasan dalam MotoGP Jepang di sirkuit Motegi pada 26 hingga 28 September 2025. Untuk mengunci gelar dunia di sana, Marc Marquez harus mendapatkan 3 poin tambahan atas Alex Marquez. CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menyatakan pihaknya percaya diri bisa merebut gelar juara dunia di MotoGP 2026 dan 2027. Hal ini ia nyatakan setelah melihat lonjakan performa RSGP sepanjang 2025 di tangan Marco Bezzecchi dan melihat adaptasi Jorge Martin yang terus mengalami kemajuan. Musim ini di bawah kendali Marco Bezzecchi, Aprilia menjadi pabrikan terbaik kedua di belakang Ducati. Bezzecchi yang kerap jadi penantang Marc Marquez sejak seri Inggris pada Mei lalu. Rider Italia itu juga menjadi rider non-Ducati terbaik di klasemen kejuaraan dengan menduduki peringkat keempat. Di lain sisi, meski absen 10 seri di awal musim ini dan sempat bersih tegang dengan Aprilia, Jorge Martin makin nyaman mengendarai RSGP Aprilia. Meski belum juga naik podium, sang juara dunia bertahan itu makin mendekati persaingan 7 besar dan diprediksi bakal lebih moncer pada 2026 nanti. Rivola mengakui pihaknya sudah siap memperebutkan gelar juara dunia 2026. Ia bahkan menyebut Aprilia siap menghadapi perubahan regulasi mesin dari 1000 cc ke 850 cc pada tahun 2027. Namun ia yakin Marc Marquez dan Ducati masih akan sulit dikalahkan. Sekarang target kami adalah membidik gelar juara dunia di tahun 2026. Dan kami yakin bisa melakukannya karena kami punya semua yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Terlepas dari para rival kami seperti Marc Marquez yang sangat kuat dan sulit dikalahkan, persaingan jelas akan berada di level yang sangat tinggi. Rivola juga menyatakan Aprilia memiliki insinyur serta teknisi dan pembalap yang sangat mumpuni untuk memasuki era baru MotoGP 2 tahun lagi. 2027 akan menandai perubahan regulasi yang signifikan, dan saya sangat optimistis dengan perubahan itu, karena saya melihat cara kami mempersiapkan diri, struktur yang kami miliki, kecepatan kami dalam mengambil keputusan serta kualitas para manajer dan teknisi kami. Dengan semua elemen itu saya yakin Aprilia juga bisa menjadi pemain utama di era baru tersebut, pungkas Massimo Rivola.